Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga mata kuliah Teori Matriks dan Aljabar Linier yang beranggotakan saya Febri Irawan, saya Hani Rufaidah, saya Miftahul Jana, dan saya Doni Yuda Nugraha. Baik, di sini kami akan mempresentasikan atau mendemokan hasil diskusi kelompok kami berupa proyek di mana kita membuat sebuah program ya, yaitu dua program. Yang pertama, program menggunakan Jupyter Notebook yaitu tentang PCA dan Eigenface dalam merepresentasikan dan juga merekonstruksi wajah. Kemudian yang kedua, kita menggunakan Python yang dibantu juga dengan webcam yang dijalankan menggunakan VS Code ya, yaitu tentang PCA dan Eigenface untuk pengenalan wajah atau face recognition gitu. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Nah, ini adalah program yang pertama terkait rekonstruksi image ya dari gambar atau apa wajah gitu ya. Nah, di mana di sini kita menggunakan PCA yang kita gunakan juga metode SVD (Singular Value Decomposition) gitu. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah load PGM atau kita memuat gambar format PGM yaitu Portable Gray Map. Di mana di sini ada sekitar 800 gambar. Dari 800 gambar tersebut ada dari gambar kelompok kami, yaitu gambar dari saya, Mas Doni, Mbak Miftah dan juga Mbak Hani gitu ya. Nah, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua kita load datasetnya. Nanti kita akan memuat dataset ya di sini ya. Di mana bagian pengkodean ini berfungsi untuk memuat seluruh dataset citra wajah dari struktur folder tertentu, mengorganisasikannya ke dalam bentuk matriks atau numerik ya, metrik data numerik gitu. Nah, berikutnya kita ke load datasetnya, kemudian kita menggunakan SVD ya untuk melakukan perhitungannya gitu ya. Jadi kita PCA menggunakan SVD. Nah, kemudian di sini jelas sekali ya bahwa dengan SVD akan lebih efektif gitu ya secara perhitungannya gitu ya. Kode ini memuat eigenvalue PCA sebagai kuadrat dari singular value hasil SVD. Eigenvalue menyatakan besar variasi data yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Semakin besar eigenvalue-nya, maka semakin dominan informasi yang dibawa oleh komponen tersebut, seperti itu. Kemudian kita ke image reconstruction-nya gitu ya. Kemudian yang bagian keenam kita ke interaktif UI-nya. Jadi ini udah langsung nanti ke tampilan ya. Oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Kita akan coba running. Oke, kita coba. Nah, ini sudah muncul datasetnya dari total 800 gambar. Di sini terlihat jelas ya. Oke. Nah, total eigenface-nya ada 800 tentunya. Di sini kita lihat image size-nya, ukuran size-nya 112 dikali dengan 92. Flattened-nya 10.304 gitu. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita akan coba dari gambar yang pertama dulu gitu ya. Kita coba. Oke, di bagian sini. Oke. Kita mulai coba pilih yang image 0, kelas 0. Di sini muncul wajah Mas Doni gitu ya. Nah, di mana komponen yang kita ambil K-nya adalah 50 ya, sehingganya matriks errornya itu lebih tinggi yaitu 28,47 gitu ya. Nah, ini data yang didapatkan gitu ya. Total eigenface-nya 800, eigenface-nya 50 ya. Kemudian MSE, RMSE-nya sangat besar di sini bisa terlihat ya. Oke, karena memang komponen yang diambil baru 50. Nah, kemudian ketika kita ingin mengambil di angka yang lebih tinggi, misalkan di 401 gitu, maka gambarnya akan lebih jelas dan metrik errornya itu akan semakin lebih kecil. Artinya semakin dia mendekati lebih kecil nilainya atau mendekati 0, maka gambar yang didapatkan itu semakin baik ya. Tapi tentunya ya resolusinya akan semakin tinggi gitu kan. Nah, seperti ini di K401, ya, ini adalah nilai-nilainya. Kemudian ketika kita ingin memaksimalkan, bisa dimaksimal di 800, maka hasilnya seperti originalnya. Gambar tengah adalah originalnya, yang paling kanan adalah gambar yang kita konstruksi tadi dengan komponen semuanya kita ambil. Sehingganya metrik errornya di sini adalah 0, sehingganya itu udah sangat akurat. Berikutnya, untuk beberapa gambar yang lain bisa diambil dari foto teman-teman yang lain. Misal kita mengambil foto yang kedua dari image 105 kelas 1. Kita coba lihat. Kita di angka 200.
Nah, ini kebetulan foto saya sendiri gitu ya. Nah, ini di RMSD-nya ada di 16, komponen yang kita ambil di 219 gitu ya. Nah, semakin kecil komponen diambil, maka hasilnya akan semakin kurang baik hasilnya ya. Semakin kecil komponen diambil gitu. Nah, berikutnya coba kita di image yang berikutnya, kita di 200, coba kita di 200 kita dapat. Nah, di 200 ini kita akan coba menggunakan di angka 500-an. Nah, terlihat ini dari Mbak Hani, terlihat cukup jelas RMSE-nya itu 2, jadi sangat-sangat cukup baik ya, karena nilai errornya sangat kecil di sini ya. Lalu terakhir kita coba di image yang ketiga, kita coba pilih di 300, sepertinya sudah. Kita akan coba di nilai yang paling kecil ya, mungkin pakainya di bawah 50, mungkin 33. Kita akan coba. Ya, terlihat ini gambar dari Mbak Miftah ya, kurang jelas gambarnya di sini, sedangkan metrik errornya cukup tinggi ya dari sini ya. Nah, ini adalah program pertama untuk merekonstruksi dari gambar ya. Kita akan lanjut ke program yang kedua. Nah, untuk program yang kedua kita menggunakan VS Code untuk menjalankan programnya. Nanti ya, izin Pak, saya akan menyertakan programnya, mungkin saya akan kirimkan juga ini nama programnya yang Face Record 2 dan juga Testcam ya. Di sini nanti saya akan kirimkan, ini dijalankan menggunakan VS Code ya. Karena ini merupakan program Python. Di mana di sini kita membutuhkan webcam ya, bisa menggunakan merek webcam apa saja. Di sini kami menggunakan Logitech ya. Di mana ini resolusinya sekitar 1080. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian test cam-nya dulu. Ini untuk mengetes apakah webcam kita itu terbaca gitu. Jadi caranya kita masuk ke program VS Code-nya, kemudian kita tinggal jalankan perintahnya. Oke. Python spasi sesuai dengan namanya, test cam. Oke, py.py. Oke, kita jalankan. cam.py. Oke. Nah, ini muncul ya. Ini jadi webcam kita aktif di sini. Di webcam ini juga aktif ya. Ada lampunya di sini dan ini sudah terlihat bisa. Nah, ketika webcam kita sudah terbaca, terdeteksi, sekarang kita masuk ke programnya, face recognition-nya. Kita close dulu. Nah, sekarang kita jalankan menggunakan perintah tadi, Python spasi sesuai dengan namanya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini ada 3 bagian, 3 tombol ya di sini ya. Ada capture face, kemudian train PCA dan juga quit. Nah, di bagian nama kita akan mengisikan namanya sehingga nanti kita bisa mendeteksi untuk gambar ini siapa namanya gitu kan. Nah, contoh saya nanti akan menggunakan nama saya, kemudian Mas Doni, Mbak Miftah dan juga Mbak Hani. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nama yang kita inginkan. Di sini kita beri nama Febri untuk gambar ini. Nantinya tinggal kita capture, nanti kita akan mendapatkan 100 gambar dari muka Febri ini gitu kan. Nah, gambar-gambar tadi yang kita dapatkan nanti bisa kita gunakan di program kita yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan di awal gitu. Nah, sekarang kita akan langsung aja. Nah, ini sampai dengan 100 ya. Ini terlihat ya ini ya. 42, 43 sampai 100. Nah, ketika sudah muncul text box di sini berarti sudah selesai, berarti sudah ada 100 gambar yang kita dapatkan ya. Oke. Kita akan lanjut ke Mbak Hani dan teman-teman. Oke, baik, dengan cara yang sama kita akan melakukan capture face. Nah, berikutnya Mas Doni. Harus pas nanti detek. Dikit lagi selesai kok. Mission komplit. Nggak taunya nggak terekam manis. Ulang lagi udah, manis pun. Nah, berikutnya Mbak Miftah. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Ini sebelah sana ada Mas Doni. Ini Mas Doni. Kok ada Mbak Hani atasnya.
ada Mbak Miftah, dan ada aku, Febri. Nah, agak ganti-ganti sedikit ya. Oke, mungkin wajahku mirip dengan wajah Mas Doni gitu ya. Nah, tapi sudah secara umum sudah cukup baik ya, ini aplikasi bisa mendeteksi wajah kita. Tapi kalau untuk satu-satu dia lebih cepat terdeteksi. Mungkin Mbak Hani dulu coba, kita nyumput. Nah, itu Mbak Hani ya, langsung ya. Mungkin kurang apa deket, Mbak? Iya betul. Oke, Mbak Ani. Mbak Ani. Oke, coba aku. Nah, langsung ya, semakin deket semakin baik. Oh, berarti jarak berpengaruh sekali nih. Nah, Febri. Oke, terus Mas Doni coba. Nah. Oke. Oke, Mbak Miftah mungkin mau nyoba. Oke. Demikianlah hasil dari simulasi atau demo yang kita paparkan ya terkait program yang sudah kita buat. Semoga program ini bisa bermanfaat dan nantinya bisa kita kembangkan lebih luas sehingga bisa memberi manfaat yang lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok ketiga kita cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.